Ya, Imamat pasal ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Lalu teman-teman pemuda boleh simak bersama pada Alkitab di tangan teman-teman. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Uziel, paman Harun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, datang kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus keluar perkemahan. Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya, masih berpakaian kemeja, keluar perkemahan seperti yang dikatakan Musa. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun, janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini. Tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, merekalah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Hari ini judul firman Tuhan yang saya mau bagikan adalah intim atau victim. Semua katakan. Oke, semakin lemah. Puji Tuhan. Oke, intim. Tahu intim ya? Apa itu intim? Intim itu kedekatan. Ngomong soal hubungan, intimacy. Oke, intim. Ngomong soal hubungan atau kedekatan. Apa itu victim? Ini sedikit berbahasa Inggris tapi tahu victim? Tahu ya victim? Apa? Victim. Tahu victim? Victim itu korban. Korban ya. Darah, korban di sini bukan korban ya, kita bukan ngomong soal korban syukur, bukan sacrifice, bukan teman-teman ya. Tapi ini victim, korban. Jadi kayak dibunuh, mati, itu victim, ya kan? Tuhan. Jadi ngerti ya teman-teman, kalau kita ngomong soal korban, sini bukan soal korban syukur yang dibakar di atas mezbah, bukan, itu sacrifice. Oke. Beda ya. Intim atau victim. Nah, teman-teman, kalau kita ngomong soal anak muda, maka kita ngomong soal semangat. Amin. Nah, berarti Anda sini orang tua, karena Anda gak bilang amin. Ya, sekali lagi, waktu kita ngomong soal anak muda, kita ngomong soal semangat, gairah, passion, energi. Yes, gitu ya, energi anak muda. Anak muda, yes. Ini bukan anak muda, ini kelapa muda. Oke, anak muda identik dengan semangat, gairah, passion, energi, banyak ide. Itu anak muda, betul ya? Yang anak muda sini boleh angkat tangannya. Yang angkat tangannya anak apa? Anak bawang. Oke, betul ya? Semua setuju ya? Sekali lagi, anak muda identik dengan semangat, ide, oke, energi. Bikin apa selalu anak muda yang di depan. Oke, bagus. Itu sebuah hal yang positif. Oke, anak muda itu penuh dengan emosi, hasrat. Mantap. Orang tua mana ada nonton film Korea yang nangis, anak muda, gitu kan? Nonton film Korea nangis, nonton film India nangis, nonton Antv nangis, ya kan? Seperti kayak lagi memaknai full penuh film-film itu. Nah, itu anak muda identik, oke? Nah, ada positifnya tapi ada juga negatifnya, ya kan? Nah, yang negatif dari sisi kehidupan anak muda yang harusnya buat saya ini menjadi perhatian serius dari gereja Tuhan. Di mana saja ini harusnya menjadi perhatian serius gereja Tuhan. Kenapa? Karena ini ada satu hal yang saya lihat, teman-teman. Anak muda itu kalau nggak diatur dengan baik, sekali lagi, anak muda kalau nggak diatur dengan baik, mereka jadi liar.
Semua katakan liar. Tahu kuda liar kan? Nah, anak muda kalau nggak diatur, kalau nggak diajar dengan baik akan jadi liar. Makanya maaf, sorry ya. Kalau di rumah Anda nggak diajar, di gereja Anda akan diajar dengan baik. Dan mungkin Anda akan diajar dengan sangat keras. Apa tujuannya? Supaya Anda jangan jadi liar. Oke. Anak muda sampai dosa pun dicoba-coba. Karena memang anak muda kayak gitu. Itu gennya, dalam darahnya itu gairahnya tuh kayak gitu. Sampai dosa pun dia mau coba-coba, mau icip-icip. Orang bilang ini, kamu coba gitu. Itu anak muda. Makanya kalau kita ngomong soal dosa, perzinahan, percabulan, pornografi, kalau mau jujur lebih banyak anak muda di dalamnya. Lebih banyak anak muda. Tapi saya percaya di sini nggak ada. Amin, haleluya, amin. Ya aminnya semakin hilang. Puji Tuhan. Karena memang anak muda seperti gini. Apa-apa pengen dicoba. Ujung-ujungnya masa depannya selesai. Maafkan tadi saya bilang, kalau di rumah Anda gak diajar, di gereja Anda akan diajar dengan benar. Anda akan diajar soal etika, karakter, bagaimana menjaga hidup itu kudus. Bagaimana hidup benar sebagai anak Tuhan itu penting. Makanya kadang-kadang kita seperti berbenturannya, tapi itu baik. Firman Tuhan bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Yang manusia di sini siapa? Berarti Anda siap ya, kita akan gini-gini, kita akan saling. Karena itu baik buat Anda, ya kan? Darah pribadi saya bersyukur gini. Saya bersyukur bahwa dalam masa muda saya ketemu dengan Tuhan. Saya bersyukur bahwa dalam masa muda saya kenal seorang pribadi yang namanya Pastor Joni Subaida. Yang akhirnya bawa saya ke Komsel. Yang akhirnya bimbing saya ada di gereja. Saya terima Tuhan Yesus dan saya dipercayakan untuk melayani. Dan ya here I am. Kalau enggak saya yakin mungkin sekarang hidup saya mungkin ya ada banyak opsi. Tapi yang saya tahu kalau dari masa lalu saya dengan cara hidup saya mungkin sekarang enggak punya pekerjaan. Atau mungkin hidup saya mungkin biasa-biasa saja. Atau mungkin saya, kalaupun sekarang saya berumah tangga, saya nggak tahu rumah tangga saya seperti apa. Mungkin bukan rumah tangga tapi ular tangga. Naik turun, kayak gitu. Tapi saya bersyukur di gereja ini saudara saya diajar. Diajar banyak kali. Saya pernah didisiplinkan, itu baik. Itu baik. Kenapa? Karena anak muda kalau nggak diajar dengan baik, dia jadi liar. Liar kiri kanan. Kalau dia mulai liar, bilang dia tunggu. Gak ada ya, amin ya, haleluya, amin. Makanya Amsal 22 ayat 6 dia katakan begini. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang bilang, bulu kalau setua ero susah. Ya kan? Jadi teman-teman, di sini Anda siap untuk digodok. Kami akan siap tegur Anda kalau itu soal dosa. Kami akan tegur Anda keras kalau itu soal etika. Kenapa ini berguna? Kata Amsal, sampai masa tua pun Anda seperti gini, Anda baik-baik saja. Ya kan? Maka tadi saya bilang, saya bersyukur karena waktu muda saya di rumah Tuhan. Saya dibawa, diperkenalkan dengan gereja GKRI. Saya bersyukur. Puji nama Tuhan. Nah, tadi kisah yang kita baca Imamat pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Tadi saya sengaja kita baca keseluruhan ayat 1 sampai ayat yang ke-7 supaya Anda mengerti dia punya runutan ceritanya, kejadiannya. Dari kisah ini dimulai ketika Musa dia mentabiskan Harun dengan semua anak-anaknya yang dikhususkan oleh Tuhan untuk jadi imam. Jadi pada masa itu yang jadi imam, yang boleh memegang jabatan imam hanyalah keturunan Harun. Khusus imam. Kalau orang Lewi banyak, ada yang angkat tabut, ada yang jadi ushers, ada yang jadi worship leader, ada yang jadi singers, ada yang jadi choir, ada. Tapi khusus yang memegang jabatan imam cuman Harun dan dia punya keturunannya. Jadilah Musa dia mentabiskan Harun dengan semua anak-anaknya. Lalu untuk mulai mereka punya pelayanan jabatan imam. Mereka mulai mempersembahkan korban. Tangkap ya, korban. Nah, saudara, singkat cerita. Jadi setelah kalau Anda baca satu pasal sebelum itu, pasal 9.
Jadi Harun sudah jadi ikut caranya Tuhan. Bawa kambing, persembahkan, darahnya semua. Harun selesai, ya. Giliran sampai di Nadab dan Abihu, saudara, sesuatu yang luar biasa terjadi yang membuat saya pun sampai heran. Oke, tadi Anda baca tiba-tiba Tuhan murka dan Nadab, Abihu akhirnya dihukum mati. On the spot loh, tiba-tiba. On the spot tiba-tiba langsung dihukum mati. Alkitab memberikan penjelasan bahwa mereka mempersembahkan api asing di hadapan Tuhan. That's it. Seperti itu. Tapi hari ini kita melihat, oke, sebenarnya api asing itu dalam wujud apa sih? Apa sih yang Nadab dan Abihu lakukan? Yang Alkitab deskripsikan sebagai mempersembahkan api asing sampai tiba-tiba suddenly on the spot. Tuhan itu gak main-main, saudara. Kalau soal kekudusan dibunuh dah. Oke. Nadab, Abihu selesai. Ya kan? Nah, saudara, singkat saja, cuma ada 2 poin, semua katakan 2 poin. Nah, 2 poin menurut saya, mengapa sampai Tuhan menghukum mati Nadab dan Abihu on the spot pada saat itu. Dan saya berharap bahwa 2 poin ini menjadi warning keras untuk semua kita yang hadir malam hari ini. Anak muda dengar baik-baik. Ini warning untuk semua kita, jangan main-main dengan Tuhan. Jangan main-main dengan apa yang sudah Tuhan turunkan buat kita. Oke, boleh bilang orang kiri kanan, fokus dengan firman Tuhan. Poin yang pertama, oke, kenapa sampai Tuhan menghukum mati Nadab dan Abihu? Yang pertama, di sini yang saya catat, karena mereka melanggar perintah Tuhan. Simpel aja. Oke. Tapi di mata Tuhan setiap pelanggaran itu serius. Oke, dan lihat Nadab dan Abihu. Oke, ini imamnya. Nadab dan Abihu sejatinya mereka mengerti tentang aturan dan tata cara pembakaran ukupan di mezbah, yang mana itu hanya boleh dilakukan oleh seorang imam besar. Dalam hal ini papanya mereka, siapa? Harun. Mereka tahu aturan ini, teman-teman. Mereka tahu aturan ini. Namun mereka dengan cara mereka sendiri, karena mereka menganggap mereka bisa, oh saya juga bisa. Lalu mereka dengan sendirinya, mereka mengambil itu perbaraan, lalu mereka menaruh ukupan, lalu mereka pikir, oke, karena mereka juga imam, mereka bisa. Dan dengar baik-baik. Setiap pelanggaran apapun itu di hadapan Tuhan itu dianggap serius. Tidak ada yang pelanggaran kecil, tidak ada pelanggaran besar. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Semua dosa di hadapan Tuhan dianggap serius. Setiap dosa itu punya konsekuensi. Bilang buat orang di kanan, dosa punya konsekuensi. Oke. Benar, mereka mau kan sebagai seorang imam, punya jabatan imam, mereka mau gitu. Mereka mau tunjukkan buat orang bahwa ya saya ini seorang imam. Oke. Dan saya bisa. Betul, saudara. Tapi dengar baik-baik. Aturan Tuhan nih, sekali lagi, aturan Tuhan yang boleh menaruh perbaraan. Oke, itu hanya seorang imam besar. Oke. Saudara, tidak peduli Anda mau bisa, Anda punya kemampuan, kalau itu bukan punya tugas Anda, itu bukan mandat yang dikasih buat Anda. Jangan sok-sokan. Makanya saya bilang anak muda karena identik dengan semangat. Lalu pikir, oh itu juga bisa. Lalu mau bikin. Lalu pikir, ya saya juga bisa. Lalu bikin. Padahal itu bukan porsinya kita. Itu bukan bagian kita, teman-teman. Oke, dan sekali lagi, di hadapan Tuhan, Nadab dan Abihu didakwa bersalah. Oke. Tujuan boleh benar. Cara salah, tetap salah. Itu lihat sekali lagi ya. Tujuan Anda benar. Cara salah, tetap salah. Anda gak bisa berbuat baik menolong orang miskin dengan cara merampok orang kaya. Setuju ya? Wah, tujuannya mulia, pastor, menolong orang miskin. Tapi cara yang Anda pakai itu salah. Ya kan, betul? Sama dalam hal persepuluhan, contoh, ya kan? Ya, pastor, saya mau tolong janda miskin. Saya mau tolong orang yang susah. Maka saya pakai uang persepuluhan saya. Sepertinya mulia ya. Sepertinya mulia. Tapi caranya salah. Ngerti ya, teman-teman? Oke, ingat baik semua, ingat baik. Tujuan benar, cara salah, tetap. Ulang sekali lagi, tujuan benar, cara salah tetap salah.
Bapak Gembala almarhum pernah sampaikan buat kami dan sering saya tahu pasti di komsel pasti diulang dan saya ingin ulangi lagi di sini sampai kita ingat ini karena ini mindset. Ini harus cara berpikir kita harus didudukan benar seperti gini. Orang berubah karena cara pikirnya itu berubah. Oke, dan Anda harus ingat ini sampai Tuhan panggil Anda pulang. Anda ingat sampai the return of the king. Ini bukan sequel ketiga film Lord of the Rings, bukan ya. Sampai Tuhan datang kembali. Kembalinya raja. Oke, Anda ingat sampai Tuhan datang kembali. Ingat baik-baik. Oke. Salah tetap salah. Sekalipun banyak orang melakukannya. Dan benar tetap benar. Sekalipun Anda sendiri yang melakukannya. Ingat ya, ini mindset kita. Saya ulangi. Salah tetap salah. Sekalipun orang banyak melakukannya. Dan benar tetap benar. Sekalipun cuman Anda sendiri yang melakukannya. Tuhan bawa pikiran saya kayak gini loh. Semangat anak muda, semangat orang muda seperti Nadab dan Abihu itu bagus. Apalagi mereka baru dipromosikan jadi imam. Promosi itu bagus ya, amin ya. Oke. Tapi saudara kalau terlalu semangat, nanti semangat boleh. Kalau saya bilang gini, semangat boleh, emosi jangan. Oke, saya terlalu semangat, emosi akhirnya bikin hal apa saja. Orang bilang sabarang dapa. Bikin apa aja nggak mikir-pikir. Ya kan? Oke, akhirnya jadi liar. Saya pernah bilang, teman-teman, ada promosi yang bukan dari Tuhan. Oke, ini saya keluar sedikit ya. Ada promosi yang bukan dari Tuhan. Oke. Maka saudara Anda berhati-hati. Oke, semangat boleh bagus. Wah ini promosi nih, ini mantap nih, ya kan? Anda nggak pikir-pikir, pada akhirnya itu justru bawa Anda semakin jauh dari Tuhan. Oke, nah dalam konteks Nadab dan Abihu, imam yes, gitu. Semangatnya oke dapat. Tapi saking terlalu bersemangat, mereka jadi terlalu emosi, bikin apa aja nggak pikir-pikir. Nah, anak muda yang sudah mapan, yang punya kerjaan, diberkati. Saya lihat di sini nggak ada, puji Tuhan, amin. Oke. Mapan, punya pekerjaan, diberkati, lalu merasa tidak perlu diatur sama Tuhan, lalu merasa nggak perlu diatur sama pemimpin di gereja, lalu merasa nggak perlu diatur sama orang tua, karena sekarang dia sudah punya pekerjaan, karena sekarang sudah punya penghasilan tetap, sudah punya jabatan, lalu dia pikir gereja nggak penting, nggak perlu diatur sama orang tua, nggak perlu diatur sama pemimpin, nggak perlu diatur sama Tuhan. Saya bilang orang-orang muda seperti gini, tunggu saatnya Anda jatuh. Yang angkat Anda siapa? Saya pastor. Nah, yang angkat Anda Tuhan. Tadi CCPK sempat bilangnya juga kan, semua yang kita punya itu punya Tuhan. Tuhan kasih Tuhan cuma titipkan buat kita sesuai dengan talenta kita. Pekerjaan Anda itu cuma dikasih sama Tuhan. Dan ingat, Anda punya pekerjaan, Anda punya penghasilan, itu hanya alat, itu bukan tujuan. Alat buat apa? Supaya dengan apa yang Anda punya, Anda jadi berkat bagi banyak orang. Ingat ya, pekerjaan Anda, bisnis Anda, uang Anda, itu cuma alat. Itu bukan tujuan. Anda nggak hidup buat itu. Tangkap ya. Jangan karena Anda pikir Anda punya pekerjaan, penghasilan yang baik, Anda lupa Tuhan. Sepertinya Anda hidup untuk mengejar itu. Jabatan, promosi, kedudukan. Sepertinya itu jadi Anda punya tujuan hidup. Padahal salah teman-teman. Itu cuma alat. Tuhan pakai itu supaya dengan itu Anda berdayakan diri Anda. Jadi berkat bagi banyak orang. Jadi berkat buat rumah Tuhan. Jadi berkat buat hamba Tuhan. Jadi berkat buat gereja Tuhan. Itu cuma alat. Amin ya. Tadi saya sempat baca satu renungan juga benar. Makanya kenapa dalam Alkitab, waktu anak muda ini dia datang di hadapan Tuhan. Dia bilang guru yang baik. Lalu Tuhan bilang nggak ada yang baik selain Tuhan. Lalu perbincangan gini. Lalu dia bilang Tuhan bagaimana supaya dia bisa masuk ke dalam surga. Tuhan bilang dia 6 perintah. Kalau Anda baca ya, jangan membunuh, jangan misalnya. Tuhan kasih dia 6 perintah. Dan itu perintah horizontal. Kan ada vertikal, ada horizontal. Apa yang harus dia buat untuk selamanya. Dan semua hukum Taurat dia sudah bikin. Tapi pas Tuhan bilang pergi, cuma satu yang kurang. Tuhan bilang cuma satu yang kurang. Boy, misalnya namanya Boy ya. Ada nama Boy di sini. Boy, cuma satu yang kurang. Atau girl, gitu ya. Boy, cuma satu yang kurang. Pergi. Dan ini anak muda yang kaya. Pergi jual semua milikmu. Oke. Dan kita bilang apa? Lalu dia mundur. Dia pergi. Dia sedih hati.
karena banyak hartanya. Dari ini jelas, anak ini hartanya jadi tujuan hidupnya, bukan lagi alat. Besok lusa dengan baik-baik. Satu saat Anda sukses, Anda diberkati, Anda punya kedudukan, Anda punya jabatan. Amin. Aminnya kecil, puji Tuhan. Dia bilang amin, Anda dapatkan. Oke. Saat waktu Anda punya kedudukan, jabatan, oke, posisi yang baik, dengar baik-baik. Itu cuman titipan, itu cuman alat. Dengar ya, titipan Tuhan. Itu bukan tujuan. Jangan hidup kejar itu. Amin. Kadang-kadang kita datang di hadapan Tuhan, kita punya resume. Oh, lalu Anda seperti, oh ya, supaya Anda punya ini, saya baik, saya bikin ini Tuhan. Seperti Anda punya resume di hadapan Tuhan dengan harapan bahwa Anda punya tiket masuk surga itu ada. Ada. Gak seorang pun. Okay. Tapi saya bersyukur semua Anda yang hadir di malam hari ini, seberapapun Anda yang hadir, Anda kasih waktu buat Tuhan di malam hari ini. Anda mungkin sibuk, Anda punya pekerjaan, tapi Anda selesai kantor langsung, Anda langsung buru-buru pulang, langsung ke sini. Saya bilang, saudara, upahmu besar di surga. Amin. Oke. Kita melihat dulu loh. Amin ya. Oke, jangan dengan tegang, santai aja. Firman Tuhan yang penting yang benar terima, yang baik-baik. Kalau itu teguran, itu Anda Tuhan saya bertobat, itu baru benar. Oke. Jadi kalau sudah mapan jangan lupa ya. Oke, ingat gereja, ingat Tuhan. Oke. Alkitab berkata, janganlah menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan. Itu sebabnya dalam hal bertindak dan mengambil keputusan, libatkan Tuhan. Sekali lagi, dalam mengambil keputusan, dalam bertindak teman-teman, libatkan Tuhan. Berdoa lagi, tanya Tuhan lagi, minta tanda lagi dari Tuhan. Dalam hal apa saja teman-teman. Itu paling penting. Oke. Anda berdoa tanya Tuhan. Anda berdoa tanya Tuhan. Dalam hal apa saja. Praying is not informing God. Praying is involving God. Waktu Anda berdoa, Anda gak sementara memberikan informasi buat Tuhan. Tuhan saya gini, saya gitu, saya gini. Enggak. Tapi when you pray, you're involving God. Waktu Anda berdoa, Anda seperti sementara melibatkan Tuhan dalam hidup Anda. Anda gak sementara kasih informasi buat Tuhan. Tidak. Kadang-kadang orang berdoa, orang seperti kasih informasi buat Tuhan. Orang bawa list, resume, bawa buat Tuhan. Anda keliru teman-teman. Waktu Anda berdoa, Anda sementara melibatkan Tuhan dalam hidup Anda, dalam diri Anda. Amin. Dan ini yang membuat Nadab dan Abihu pada akhirnya selesai. Dalam hal sepele, tapi di hadapan Tuhan itu serius teman-teman. Kita belajar ya, setiap perintah Tuhan itu serius buat Tuhan. Waktu Tuhan bilang A, B, C, Tuhan serius. Okay. Dan untuk setiap pelanggaran di mata Tuhan selalu ada konsekuensinya. Okay. Amin ya teman-teman. Oke. Yang kedua, apa yang saya lihat di sini yang buat sampai pada akhirnya Tuhan itu membantai, Tuhan pada akhirnya membunuh gitu. Tuhan pada akhirnya menghukum Nadab dan Abihu. Yang kedua, yang saya lihat di sini karena melanggar kekudusan Tuhan. Semua katakan? Karena melanggar kekudusan Tuhan. Oke. Dari ini semakin menarik. Kemungkinan besar, ini kita lihat ya. Kemungkinan besar ini menurut tafsiran beberapa ahli teologi ya. Kemungkinan besar karena ini promosi pertama dan penampilan perdana bagi Nadab dan Abihu sebagai seorang imam. Jadi untuk mengatasi mereka punya rasa gugup itu, rasa gugup itu berdiri pimpin ibadah di depan ini ratusan ribu bahkan mungkin jutaan orang Israel. Nah untuk mengatasi mereka punya rasa gugup itu, lalu mereka berdoa apa? Tuk sadiki dulu minum anggur. Ini kemungkinan besar ya, saudara. Oke, ini menurut tafsiran beberapa ahli. Oke. Kenapa saya bilang gini? Karena kalau Anda lihat setelah kejadian ini, oke, pada ayat-ayat yang berikutnya, pada langsung Tuhan bilang ini aturan kasih buat semua imam, kalau masuk melayani pekerjaan Tuhan, jangan pernah minum anggur. Karena anggur itu bikin mabuk. Teman-teman, betul ya? Sudah lihat? Oke. Nadab dan Abihu mereka melanggar
kekudusan Tuhan. Dari sini saya catat, saudara, ini sebuah mindset juga kita ingat baik-baik. Saudara, kekudusan itu harga mati. Melanggar kekudusan, hukuman mati, teman-teman. Oke. Ingat itu baik-baik. Again. Kekudusan itu harga mati. Pelanggaran atas kekudusan, Anda melanggar kekudusan Tuhan, hukuman mati. Teman-teman, pada konteksnya saya pengen bilang buat teman-teman. Ini karena semua anak muda, mari kita jujur. Kita terbuka di hadapan Tuhan. Dalam pergaulan Anda, dalam hubungan Anda dengan pacar Anda, dalam hal beribadah, kita lihat satu persatu ya. Dalam pacaran Anda kudus enggak? Serius, saya bilang gini, saya di sini, saya berdiri di sini, saya enggak menghakimi Anda, tidak. Firman Tuhan mengingatkan kita, itu tujuan firman Tuhan ya, menginsafkan kita. Oke. Setiap tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bertujuan. Oke. Kalau Anda salah, Anda dikoreksi. Oke. Untuk poin ini saya bilang, Anda yang punya pacar, boleh angkat tangan, jujur saja, nggak apa-apa. It's okay kok. Oke. Ini warning buat semua kita. Oke, teman-teman, penting. Dalam bangun hubungan Anda harus jaga hubungan Anda itu kudus. Maaf gini, orang mungkin pikir, ini ekstrim sekali ya, sok-sok sekali. Nah, ini bukan masalah ekstrim, ini bukan masalah sok-sok. Ini masalah kita menghargai kekudusan rumah Tuhan. Ngerti ya teman-teman ya? Maaf, di gereja lain Anda boleh bikin apa saya terserah Anda. Tapi kita di sini, di GKRI, Arif Ambon, kami jaga kekudusan rumah Tuhan. Kami jaga perasaan Tuhan. Jadi model yang kayak duduk kayak gitu yang termodel, langsung bakal ditegur. Saya bilang tadi, iya, enak kali. Seperti dunia milik berdua. Gitu ya kan. Nah, kalau ngomong soal kekudusan, Tuhan itu sangat serius. Sekali lagi ya, kalau ngomong soal kekudusan Tuhan, Tuhan amat sangat serius. Oke. Dalam hal pacaran, tolong ya. Dalam hal beribadah, kekudusan Tuhan Anda hargai. Saya heran, kadang-kadang lagi praise worship session, lagi pujian dan penyembahan. Saya tahu bahwa waktu atmosfer begitu kuat, Tuhan hadir dalam kemuliaannya, dalam kekudusannya. Tapi ternyata ada beberapa orang yang saya tahu sama sekali nggak tahu menghargai kekudusan Tuhan. Orang lagi nyembah Tuhan, dia lagi matanya ngelotot, lihat kiri kanan, lihat pikirannya saja melayang-layang. Tubuhnya di sini yang lagi beribadah, pikirannya melayang-layang. Anda nggak menghargai kekudusan Tuhan. Dan saya nggak bilang bahwa Anda harus berlutut, nggak, bukan. Tapi sikap tubuh Anda itu menghargai kekudusan Tuhan, itu paling penting dalam hal beribadah. Anda hadir tepat waktu pun Anda menghargai kekudusan Tuhan. Saya nggak mau tahu. Kalau 7:30 saya mulai, 2-3 orang saya mulai. Dengar ada yang sering datang ibadah terlambat, kalau terlambat, Anda nggak menghargai kekudusan Tuhan. Karena kami percaya sebelum kita hadir, Tuhan sudah hadir lebih dulu. Ya kan? Seperti gitu. Orang lagi ibadah, lagi nyembah Tuhan, dia pikiran lagi di mana-mana. Oke. Makanya orang di jamaah Tuhan, dia biasa-biasa saja. Makanya dari tahun ke tahun, dia hidupnya nggak berubah. Oke. Karena nggak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam sesi penyembahan. Oke. Itu orang nggak menghargai kekudusan Tuhan. Ini pentingnya teman-teman ya. Oke. Sekali lagi, yang pacaran jaga Anda punya hubungan dengan baik. Oke. Anda jadi contoh. Oke. Anak Tuhan jadi contoh. Terang toh. Materi komsel kemarin terang toh. Terang kah gelap? Terang. Oke. Kemarin saya bilang buat ibu-ibu komselnya, ibu-ibu yang komselnya Mama Gembala dengan anak-anak komselnya kemarin yang saya bilang. Anak Tuhan tuh harus jadi bukan cuma terang kayak lilin, Petromax. Menyala. Semakin ditekan, semakin apa? Tabakar menyala. Itu anak GKRI. Amin. Amin. Aminnya kecil. Ini bukan anak GKRI. Amin. Anda itu Petromax bukan lilin. Iya toh? Ya, betul ya. Jadi kalau ada masalah, pengajaran keras, udah Anda harusnya buat Anda semakin menyala itu. Nah, ya kan,
Dari kecil tapi semakin ditekan, semakin menyala. Anak Tuhan harus seperti begitu, ya kan? Ya. Paku semakin dipukul, betul semakin tertanam, tancap. Bambu ya. Ini kan Bapak ya, Anda itu Petromax loh. Please, dalam hubungan dengan Tuhan, Anda jaga dengan baik perasaan Tuhan. Dan mungkin Anda gak langsung mati seperti Nadab dan Abihu. Tapi secara roh dan jiwa Anda mati. Anda gak lagi excellent di kantor Anda gak lagi excellent dalam studi Anda. Dan saya lihat ini fakta. Orang-orang yang kecanduan pornografi itu orang-orang gak produktif. Tiap hari cuman jatuhnya kayak gitu. Pikiran kotor saja gitu. Di kantor pikiran kotor saja. Lihat perempuan, bagaimana biar dapat dia. Kotor semua. Ya kan? Bergadang malam-malam. Ya kan? Paginya mau kerja, lemas. Mau bikin apa? Gak produktif. Betul gak? Betul atau benar? Betul. Itu betul. Baku taruh. Ya, itu betul. Orang-orang yang kecanduan pornografi itu gak produktif. Di pekerjaan gak lagi excellent, dalam studi gak lagi excellent. Orang-orang yang tidak tahu menghargai kekudusan Tuhan, mati berkat. Mungkin gak mati fisik secara Nadab dan Abihu. Gak secara itu. Tapi berkatnya mati. Oke. Hidup susah. Dalam kutuk, kemiskinan, dan lain-lain. Itu orang-orang yang gak tahu harga kekudusan Tuhan. Dengan baik teman-teman, saya ulangi sekali lagi. Tuhan gak main-main soal kekudusannya. Dia hajar mati. Dia hajar mati teman-teman. Oke. Guys, ingat baik. Tuhan memandang sangat serius untuk setiap pelanggaran atas perintah dan kekudusannya. Ya, lihat diri Anda, ini 2 poin sangat singkat. Saya bagikan buat Anda di malam hari ini. Tapi saya mau teman-teman ini jadi perenungan bagi semua kita. Anda mungkin sekali lagi, Anda mungkin gak mati secara fisik seperti Nadab dan Abihu. Tapi berkat Anda mati, hidup Anda seperti biasa-biasa saja. Saya lihat ada orang-orang yang teman-teman didoakan pelepasan. Jadi lagi, setiap kali altar call dia di depan. Tapi ini yang jadi pertanyaan, pelepasan yang sama terus menerus. Lah ini apa yang dilepaskan coba? Lepas, bawa diri, Ika kembali, Ika beta dong. Terlepas, Ika beta dong. Ada kayak gitu? Lah saya tanya, yang bawa diri Anda buat nonton film porno siapa? Coba, teman. Diri Anda kan contoh. Betul enggak? Ya kan? Pastor, udah for beta do. Mengapa? Beta begini lagi. 2 kali, 3 kali, sorry beta sing lain. Jadi orang lain juga. Anda enggak niat. Anda enggak niat untuk jadi baik. Anda enggak niat untuk jadi Petromax. Anda enggak niat. Sorry. Itu. Maaf, Anda mempermainkan kasih karunia Tuhan. Tapi saya percaya di sini gak ada, amin. Pernah gak Anda, saya pernah gak Anda rasa gini, satu saat seperti Tuhan saya ini paling najis loh. Tuhan saya ini paling kotor loh, benar. Pernah gak Anda rasa kayak gitu? Saya pernah. Masih melayani Tuhan, Saya belum nikah, masih muda, melayani Tuhan. Di satu titik saya lihat Tuhan saya paling kotor, saya paling najis. Dan saya rasa bahwa seperti saya mencemari pekerjaan Tuhan. Saya mencemari tim saya mencemari komsel saya. Pernah secara seperti itu, satu titik. Saya gak tahu Anda pernah rasa hal yang sama gak? Dan kalau Anda pernah rasa itu, atau sekarang ini Anda rasa itu teman-teman. Saya bilang ini momennya. Teman-teman, jangan tunggu sampai Tuhan hajar Anda. Jangan tunggu sampai Tuhan buka aib Anda. Anda malu satu dunia lihat. Simpel aja, kata almarhum Bapak Gembala. Kalau tidak mau malu, jangan buat perbuatan-perbuatan yang memalukan. Simple. Itu aja. Keras ya, tapi ini baik, bagus buat Anda. Mau cari anak muda yang benar-benar cinta Tuhan sekarang. Saya bilang saudara paling jarang, paling susah. Serius.
Dan kami mau bangun satu generasi, ini visinya Ibu Gembala, Bapak Gembala dan diteruskan oleh Ibu Gembala. Kami mau bangun satu generasi yang benar-benar radikal sama Tuhan. Yang benar-benar excellent dalam hubungannya dengan Tuhan. Kalau Daniel bisa, kenapa kita nggak bisa? Kita bilang loh, Daniel itu excellent dalam hubungannya dengan Tuhan. Lah apa bedanya Daniel sama Anda dengan saya? Wong kita diajar sama-sama kok firman Tuhan. Di GAH Anda, firman Tuhannya keras. Beda. Dan saya bermimpi. Saya lihat ini generasi yang dibangun. Ini generasi yang benar-benar cinta Tuhan. Bukan cuma on fire buat Tuhan. Bukan masalah didoakan lalu rebah. Dan saya enggak, gini ya, Tuhan buat saya pemikiran gini. Kita enggak bangun generasi yang ditumpangkan tangan lalu rebah. Yang penting bukan rebahnya, rubahnya itu yang penting. Rebahnya enggak penting. Rubahnya itu yang penting. Anda rebah tapi kalau enggak rubah, balik lagi yang saya bilang tadi. Oke. Maka saya bilang, kadang-kadang buat saya gini, seperti kayak altar call kita panggil Anda ke depan, Anda duduk, seperti kayak kadang-kadang itu formalitas doang. Untuk melengkapi kami punya khotbah. Kadang-kadang ya, saya pikir kayak gitu. Kenapa? Karena saya lihat orang-orang yang sama, topik yang sama, ngomong. Anda pas ngomong soal berkat, semua lari semua ke depan. Ngomong soal dosa, belum tentu teman-teman. Jujur, ini saya jujur, saya ngomong. Saya bilang, penting. Kami rindu bangun generasi yang memang benar cinta Tuhan, radikal Tuhan. Kan kemarin saya bilang di sini, stop Anda melayani. Di altar sini, berhenti Anda melayani. Kalau Anda nggak beres, Anda kosong, Anda kering, berhenti, stop. Anda mencemari kekudusan Tuhan, Anda mencemari pelayanan Tuhan, berhenti. Minta didoakan, bagus kok, jangan malu. Pernah? Ya, ngomong dong, ya kan? Kenapa mesti malu? Contoh yang baik. Amin ya. Teman-teman sekali lagi yang worship leader yang singgah di depan sini, pemain musik. Jaga Anda punya hidup dengan baik. Anda mentransferkan hal yang baik buat orang-orang teman-teman. Karena kita melayani Tuhan ini spirit to spirit, roh ke roh. Apa aja Anda bikin, itu penting. Ditransferkan buat orang. Maka jaga diri Anda dengan baik. Perempuan, cewek-cewek teman-teman yang cewek. Anda itu sangat berharga, itu mulia. Anda sangat mulia. Tubuh Anda itu berharga, sangat mulia. Anda itu permata. Maaf, jangan Anda kasih diri Anda seperti babi. Dikasih. Main kotor lagi, jangan. Saya ingat selalu mindsetnya saya. Karena saya tahu selalu setiap kali ada firman Tuhan yang penting buat saya, yang mengena buat saya selalu ingat sampai saya mati. Kita itu pangeran dan putrinya Tuhan. Amin. Anda gak akan pernah lihat pangeran dan putri itu main pecek. Yang main pecek itu cuma babi teman-teman. Gak ada. Pernah gak Anda lihat anaknya Meghan Markle, Kate Middleton main pecek? Gak ada. Pewaris tahta. Anda dan saya kita pewaris tahta kerajaan sorga. Betul ya? Amin. Yakin? Yakin gak? Berapa persen? Oke, kita kembali. Saudara benar. Saya ngomong gini tapi saya mau kita anggap ini serius ya. Oke. Anda dan saya semua kita pewaris tahta kerajaan sorga. Amin. Anda dan saya kita semua adalah putra dan putri. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.